Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu masih tentang pasar digital atau digital market. Pasar digital di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini mulai tahun 2009 dan beberapa tahun ini sudah mulai memasuki era pasar digital. Nah, di mana konsumen Indonesia sudah banyak menggunakan media elektronik untuk melakukan proses jual beli, baik yang hanya sekedar melakukan pembayaran di ATM, sampai dengan menggunakan dompet elektronik atau e-wallet. Nah, sekarang ini banyak yang menggunakan ini. Selanjutnya contoh e-wallet di Indonesia. Nah, yang pertama ada Dana. Selanjutnya OVO, GoPay, iCash, Mandiri iCash, Sakuku, ShopeePay, dan Link aja. Mungkin masih ada banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, selanjutnya contoh produk digital yang bisa kita jual. Yang pertama ada video. Nah, ini biasanya dalam format MP4 atau FLV. Selanjutnya musik MP3. Kemudian tiket online. Nah, ini dalam format kode atau email. Selanjutnya aplikasi. Ini Android apps atau iPhone apps. Kemudian membership, aset kreatif seperti font dan grafik, kursus online. Mungkin kalau di Indonesia saat ini kursus online contohnya adalah Ruang Guru. Selanjutnya tes preparation workbook. Nah, ini biasanya simulasi untuk latihan ujian, misalnya untuk masuk CPNS, kemudian untuk masuk perguruan tinggi dan lain-lain. Selanjutnya adalah ringtones. Nah, inilah beberapa contoh produk digital yang bisa dijual. Selanjutnya konsep utama dalam pasar digital. Nah, yang pertama, pasar digital ini kan sangat fleksibel dan efisien karena beroperasinya dengan biaya pencarian dan transaksinya sangat kecil, di mana biaya menunya itu biasanya lebih rendah, diskriminasi harga dan kemampuan untuk mengubah harga dengan dinamis disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Selanjutnya, pasar digital dapat mengurangi atau menambah biaya penggantian, tergantung pada sifat produk atau layanan yang dijual dan dapat menyebabkan penundaan kepuasan. Selanjutnya adalah pasar digital memberikan banyak kesempatan untuk menjual langsung kepada pembeli dengan melewati banyak perantara seperti distributor atau gerai eceran atau reseller ya. Selanjutnya, dimungkinkan terjadinya disintermediasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Kemudian, pasar digital sangat memperluas penjualan barang-barang digital. Nah, barang digital ini maksudnya barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Kemudian, pasar digital versus pasar tradisional. Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama dilihat dari biaya pencarian, kemudian biaya transaksi, penundaan kepuasan, biaya menu, penentuan harga dinamis, diskriminasi harga, segmentasi pasar, biaya penggantian, pengaruh jaringan, dan disintermediasi. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi antara pasar digital dan pasar tradisional. Selanjutnya, faktor biaya pada pembeli dan penjual. Nah, untuk faktor biaya ini merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan proses transaksi. Di sini ada dua sisi. Yang pertama adalah faktor biaya pembeli, kemudian faktor biaya penjual. Nah, untuk faktor biaya pembeli, yang pertama ada product price atau harga produk. Jadi, total jumlah biaya yang harus dibayar untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Di dalamnya itu termasuk biaya produksi, biaya manajemen, dan keuntungannya. Selanjutnya, search cost atau biaya pencarian produk. Biaya yang diperlukan pembeli untuk mencari produk atau jasa. Nah, di dalamnya termasuk waktu, biaya, dan tenaga. Selanjutnya adalah risk cost atau biaya resiko. Nah, faktor biaya yang harus diperhitungkan sehubungan dengan proses atau aktivasi pembelian.
Ada 3 macam biaya resiko. Yang pertama, economic risk, yaitu kemungkinan hilangnya uang dalam proses pembelian. Nah, ini mungkin saja bisa terjadi di dalam proses pembelian secara online. Kemudian performance risk, kemungkinan tidak didapatkannya kualitas produk seperti yang diharapkan. Nah, ini kemungkinan barang yang ditampilkan di sebuah situs tersebut tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan. Kemudian personal risk, kemungkinan adanya kerugian lain yang dapat menimpa individu sehubungan dengan metode pembelian yang dipilih. Selanjutnya, distribution cost atau biaya distribusi. Biaya pengiriman produk yang harus ditanggung oleh calon pembeli. Nah, ini untuk ongkos kirimnya ya. Selanjutnya adalah sales tax atau pajak penjualan. Di sini besar pajak yang harus ditanggung pembeli ketika membeli produk atau jasa. Kemudian market cost atau biaya pasar. Biaya yang dikeluarkan oleh pembeli untuk dapat berpartisipasi atau masuk ke pasar tertentu dengan tujuan melakukan jual beli. Nah, inilah perbandingan faktor biaya pembeli berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama tadi ada product price, kemudian search cost, risk cost, distribution cost, sales tax, dan market cost. Oke, selanjutnya di sini faktor biaya penjual. Yang pertama adalah market and advertising cost atau biaya pemasaran dan iklan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam usaha memasarkan produknya. Nah, di sini contohnya untuk biaya pemasaran misalnya untuk periklanan atau uh, apa ya? Mungkin cetak brosur atau untuk pembayaran jasa apa namanya? Jasa artisnya dan lain-lain. Kemudian overhead cost. Biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnis sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan penjualan produk atau jasa. Selanjutnya inventory cost atau biaya penyimpanan. Jadi biaya total yang harus dialokasikan karena tidak menentunya permintaan atau demand terhadap produk yang ada, sehingga perusahaan harus memiliki persediaan barang yang cukup. Ini lebih ke biaya cadangan. Selanjutnya production cost atau biaya produksi. Nah, di sini biaya total yang dibutuhkan untuk menciptakan produk dari bahan mentah atau bahan baku atau setengah jadi. Selanjutnya distribution cost, biaya distribusi. Nah, ini biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan produknya ke tangan pelanggan, baik langsung maupun melalui wholesaler atau retailer. Nah, ini adalah perbandingan faktor biaya antara pasar tradisional dan pasar digital. Nah, dari pasar digital ini ada yang produk non-digital dan produk digital berdasarkan beberapa faktor. Yang tadi ada market and advertising cost, overhead, inventory, production, dan distribution. Selanjutnya fungsi perantara. Nah, pada pasar tradisional perantaranya itu bisa berupa agen tunggal, distributor, pengecer. Nah, di sini maksudnya mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke pemakainya. Selanjutnya kalau pada pasar digital, di sini contohnya produsen dapat langsung mengakses pemakai tanpa melalui perantara lagi. Jadi bisa langsung ke si penjualnya. Selanjutnya bentuk perantara pada pasar digital. Nah, di sini ada value creator and service aggregator yang terpisah dari produsen. Contohnya adalah Bytel dan Microsoft CarPoint yang menciptakan value baru dengan melakukan agregasi berbagai produk yang berasal dari produsen mobil. Selanjutnya ada Travelocity maupun Expedia untuk tour. Selanjutnya fasilitator untuk menurunkan search cost atau biaya pencarian. Nah, contohnya adalah search agent. Contohnya adalah Comparenet.com, Raja Tiket, dan Traveloka. Selanjutnya kompetisi pada pasar digital.
Nah, digitalisasi pasar ini kan membuat kreativitas penjualnya itu berkembang tanpa batas, mulai dari jumlah jenis produk, kemudian fisiknya, kemudian cara periklanannya. Nah, di sini contohnya adalah Dell Computer. Nah, Dell Computer ini dengan program building to order. Jadi sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan orderan. Selanjutnya adalah diferensiasi dan kepuasan pelanggan. Di sini memberikan switching cost bagi pembeli yang akan berpindah ke penjual lain. Contohnya adalah recommendation engine dari Amazon.com memudahkan pembeli mendapatkan informasi terbaru mengenai buku yang biasa dibeli. Atau contoh lain adalah program frequent flyer. Kemudian pada pasar digital, persaingan akan berada pada diferensiasi produk dan switching cost. Nah, di dalam konsep pemasaran ada 3. Yang pertama adalah needs, wants, and demands. Apa aja itu? Nah, needs ini merupakan kebutuhan. Kebutuhannya maksudnya tuntutan dasar manusia seperti makanan, udara, air, pakaian, tempat tinggal, keamanan, hak milik, dan lain-lain. Jadi ini kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Nah, di sini kebutuhan-kebutuhan ini tidak diciptakan oleh masyarakatnya atau oleh para pemasar, namun sudah merupakan bawaan dan terukir dalam biologis manusia serta kondisi manusia. Jadi ini kebutuhan dasar kita. Selanjutnya adalah wants, keinginan. Jadi bentuk kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh budaya atau kepribadian seseorang. Nah, meskipun kebutuhan manusia sedikit, tapi keinginan mereka itu sangat banyak. Nah, keinginan manusia ini dibentuk secara terus-menerus oleh kekuatan dan institusi sosial seperti kelompok religius, sekolah, keluarga, dan perusahaan bisnis. Jadi kalau wants ini sebuah keinginan ini dipengaruhi oleh budaya atau lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, demands. Keinginan akan produk spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan akan menjadi permintaan jika didukung dengan daya beli. Jadi kalau demands ini keinginan tapi lebih ke kemampuan daya beli seseorang. Contohnya adalah misalnya kebutuhan konsumen atau kebutuhan kita adalah air mineral. Nah, jadi needs-nya tadi air mineral, kemudian wants-nya itu kita menginginkan air mineral merek Aqua plus layanan antar atau servisnya. Nah, sedangkan demands-nya adalah air mineral Aquaria plus layanan antar. Asumsinya kenapa? Karena Aquaria adalah produk dengan harga yang lebih murah. Jadi needs ini kebutuhan kita tadi, kita membutuhkan air mineral. Kemudian keinginan kita adalah kita pengennya air mineralnya merek Aqua plus layanan antar. Tapi ternyata demands-nya, kemampuan atau daya beli kita adalah kita hanya mampu membeli air mineral merek Aquaria. Kenapa? Karena produknya itu harganya lebih murah. Nah, itulah contohnya. Atau contoh yang lain, misalnya needs-nya kalian membutuhkan tas. Oke, needs-nya tas. Kemudian wants-nya apa? Wants-nya kalian menginginkan tas merek Zara misalnya. Tetapi demands-nya adalah kalian hanya bisa membeli tas tas apa ya? Tas yang ada di pinggiran atau obrolan dengan harga 30.000 misalnya seperti itu. Atau demands ini lebih ke daya beli seseorang ya, kemampuan seseorang bisa membeli atau tidak. Kalau misalnya demands-nya terpenuhi, berarti daya belinya terpenuhi. Tetapi kalau demands-nya tidak terpenuhi, berarti daya belinya itu tidak memenuhi atau tidak mampu. Nah, itulah contohnya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.